Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ilmu bahan rekayasa mengenai materi logam dan alloy di industri kimia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Messi Martarini dengan NIM 210301191401168. Saya Jenny Wijanti Saragi dengan NIM 2103011130136. Saya Rebecca Christine Panjaitan dengan NIM 210301119120052. Saya Sylvia Agneta Febrianti, NIM 210301119130156. Logam dan alloy di industri kimia. Yang pertama yaitu pengantar. Perkembangan dalam pengolahan produksi dan transportasi bahan kimia selama 100 tahun terakhir telah menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam bahan konstruksi teknik kimia. Karena volume produksi kimia yang jauh lebih besar dan telah banyak digunakan bahan kimia konstruksi yang lebih kompleks dan korosif, maka beberapa harus dipilih berdasarkan ketahanannya terhadap korosi dan suhu tinggi. Persyaratan bahan logam konstruksi. Terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memilih logam yang tepat untuk instalasi atau peralatan. Faktor yang pertama yang paling penting yaitu biaya. Biaya yang tinggi akan menghalangi penggunaan suatu material. Faktor terpenting kedua yaitu ketahanan kimia atau termal. Tentunya jika bahan material tidak tahan terhadap kondisi yang akan dikenakan, maka material tersebut akan berkarat atau korosi dan hancur. Jika suatu bahan mengalami korosi, maka dapat mencemari material yang diproses sehingga tidak layak untuk dijual maupun digunakan. Faktor yang ketiga yaitu sifat fisik. Agar logam atau alloy dapat dibuat menjadi peralatan, maka harus memiliki sifat yang memungkinkan pembuatan tersebut. Sifat fisik yang diinginkan adalah kemampuan mesin, kemampuan las, kekuatan, kemampuan kerja, kemampuan kastabilitas, dan lain sebagainya. Berbagai faktor lain seringkali berkaitan dengan pemilihan material untuk konstruksi, seperti misalnya keseimbangan yang dicapai antara logam mahal dengan ketahanan yang lebih baik dan logam yang lebih murah dengan ketahanan yang kurang baik. Jika proses tersebut dalam tahap pengembangan dan peningkatan, maka suatu pabrik tidak akan memasang peralatan secara permanen, sebab dapat diketahui bahwa permintaan terhadap produk dengan material lebih murah lebih banyak diinginkan, sehingga bahan yang lebih murah dengan ketahanan yang kurang baiklah yang akan digunakan. Klasifikasi logam terbagi menjadi dua, yaitu besi dan non-besi. Untuk besi contohnya ada seperti baja, tempa, besi tuang, setrika silikon, stainless steel, dan kromium nikel iron. Untuk non-besi ada seperti aluminium, tembaga, kuningan, perunggu, lead, logam nikel dan monel, alloy nikel kromium, dan logam alloy yang langka dan beragam lainnya. Teori elektrokimia mengenai korosi memberikan informasi mengenai sifat suatu logam dalam berbagai media korosi. Dilihat dari klasifikasi logam dan alloy yang digunakan, maka akan ditemukan bahwa logam yang berada pada urutan di atas hidrogen memiliki sifat lebih mudah berkarat atau korosi. Dalam tampilan fenomenanya, logam terlindungi oleh lapisan film penutup yang terbentuk sendiri dan biasa disebut sebagai film pasif. Namun, tidak semua logam yang berada di atas hidrogen memiliki kemampuan untuk membentuk film pasif, dan tidak semua film pasif terbentuk di semua media yang berkarat. Sayangnya, sangat sedikit yang diketahui tentang fenomena pasif. Meskipun sifat beberapa logam dan alloy di berbagai media dasar telah memberikan informasi yang cukup besar mengenai kemungkinan resistensi logam atau alloy, namun hanya ada satu aturan yang mampu menentukan kemampuan beradaptasi logam atau alloy, yaitu dengan melakukan pengujian berbagai logam dan alloy dalam proses yang diinginkan. Tetapi dalam penggunaan yang sebenarnya sering kali terjadi kegagalan. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan konsentrasi
maupun suhu. Akibatnya, kemungkinan alloy yang direkomendasikan akan berhasil sangat kecil. Mungkin benar untuk mengatakan bahwa untuk setiap proses hanya ada satu logam atau alloy yang dapat bekerja dengan baik. Logam besi dan alloy. Besi dan baja. Pada kondisi yang memungkinkan, besi dan baja digunakan lebih banyak dibandingkan logam dan alloy lainnya. Hal ini dikarenakan harganya yang relatif murah dan memiliki sifat fisik yang diinginkan. Besi dan baja sering digunakan untuk pelapisan dan penguat bahan, dan diaplikasikan pada peralatan konstruksi pabrik. Baja umumnya dianggap sebagai bentuk besi yang mengandung kurang dari 2% karbon dan rentan terhadap pengerasan melalui perlakuan panas. Besi tuang mengandung karbon dan berbagai kotoran, di mana kandungan tersebut ialah 2-4,5% karbon, 0,7-3% silikon, 0,1-0,3% belerang, 0,1-3% fosfor, 0,2-1% mangan, dan lain-lainnya. Besi tuang cukup keras dan rapuh, sehingga hanya cocok untuk pengecoran yang tidak akan mengalami guncangan atau benturan. Karena kemudahannya, besi tuang digunakan dalam pembuatan pot kaustik. Besi tempa dibuat dari besi tuang dengan cara mengoksidasi sebagian besar kotoran yang keluar dari dalam tungku dasar. Besi tempa memiliki karakteristik lembut, keras, mudah dibentuk, dan memiliki struktur berserat. Besi tempa memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap air, dan juga memiliki kandungan silika yang tinggi yang dapat menyebabkan kurangnya ketahanan terhadap alkali cair dan lautan kaustik yang kuat. Selanjutnya masih tentang besi dan baja. Sifat fisik baja yang sangat baik dan kemudahan fabrikasi menjadikan logam ini sangat diinginkan untuk konstruksi. Fenomena kepasifannya juga memungkinkan sebagian besar baja tahan terhadap asal sulfat dan nitrat kuat serta campurannya. Besi juga dapat digunakan untuk elektroda dalam banyak proses elektrolitik umum. Penggunaan utamanya adalah sebagai katoda dalam industri alkali klorin, di mana larutan garam dielektrolisis. Dalam elektrolisis larutan natrium hidroksida untuk produksi oksigen dan hidrogen, besi kadang-kadang digunakan untuk katoda. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan besar untuk menyelidiki dan menggunakan baja yang mengandung nikel, molybdenum, tembaga, kromium, silikon, dan vanadium dalam persentase rendah. Panci kaustik besar untuk mendidihkan larutan kaustik biasanya terbuat dari besi yang dicampur dengan sedikit nikel. Indikasinya adalah bahwa penambahan tersebut akan meningkatkan ketahanan kimia untuk tujuan tertentu serta sifat fisik secara umum. Selanjutnya yaitu besi silikon. Penambahan silikon ke besi tidak menghasilkan efek menguntungkan sampai sekitar 13%. Alloy sekitar 14% sampai 17% silikon merupakan komposisi yang ideal untuk ketahanan korosi. Penambahan lebih dari 17% silikon akan menghasilkan sedikit penurunan ketahanan kimianya. Dan untuk menghasilkan pengecoran yang sukses, besi dan alloy harus memiliki jumlah impuritas yang rendah seperti sulfur dan fosfor. Temperatur pengecoran serta tingkat pendinginan juga sangat penting. Alloy tersebut sangat keras dan rapuh, serta sulit untuk dikerjakan dengan mesin. Semua peralatan atau fabrikasi harus dibentuk sesuai dengan yang diinginkan dan kemudian digiling. Alloy digunakan secara luas dengan tingkat korosif yang beragam. Halogen dan asam halogen menyerang sebagian besar logam dan alloy. Oleh karena itu, alloy tidak boleh digunakan dengan zat semacam itu. Konduktivitas panas alloy juga tidak sebaik yang dimiliki besi cor. Akibatnya, peralatan yang dibuat dari pengecoran besar sangat sensitif terhadap perubahan suhu yang cepat. Silikon iron juga tidak direkomendasikan untuk tekanan yang sangat tinggi kecuali untuk peralatan yang lebih kecil. Baru-baru ini, alloy besi silikon muncul dengan komposisi 13,5 silikon, 3,5 molybdenum, dan 1,0 nikel. Alloy baru ini disebut duriklor.
memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap asam klorida dan mungkin satu-satunya alloy yang tahan terhadap korosi pada semua konsentrasi dan suhu. Alloy ini tidak dikembangkan secara khusus untuk tujuan melawan asam klorida, tetapi dibuat dalam upaya untuk meningkatkan sifat duriron dan kemudian ditemukan sifat tahan HCl. Selanjutnya yaitu besi dan baja kromium dan kromium nikel. Rangkaian alloy ini memiliki asal yang relatif baru yang berasal dari sekitar awal Perang Dunia. Saat ini alloy jenis ini dikenal sebagai baja tahan karat. Penambahan nikel dan kromium meningkatkan ketahanan kimiawi. Penambahan kromium tidak berpengaruh sampai 11% kromium tercapai. Seiring dengan peningkatan kandungan nikel dan kromium, ketahanan kimia terhadap sebagian besar zat korosif juga meningkat. Alloy ini menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap asam nitrat. Akan tetapi, asam mineral seperti hidroklorik, fosfat kasar, dan sulfat mudah menimbulkan korosi pada alloy ini. Meskipun fosfat memiliki pengaruh yang kecil pada alloy kromium yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu masih tentang besi dan baja kromium dan kromium nikel. Pada penambahan 1-3% nikel terhadap besi, kromium, dan baja, cenderung meningkatkan sifat fisiknya secara drastis. Sejumlah besar alloy tersebut digunakan pada suhu tinggi yaitu sekitar 1500 derajat Fahrenheit, tanpa bahaya desintegrasi atau pembengkokan. Nikel kromium besi adalah alloy yang bersifat austenetik berdasarkan kecenderungan mengkristal dalam sistem kubik yang berpusat di bawah perlakuan panas yang tepat. Kehadiran karbon yang tidak diinginkan pada kenyataannya memiliki kecenderungan yaitu mencoba menghilangkan karbon grafit karena bahaya korosi antar kristal. Untuk menghilangkan korosi yang terjadi dalam alloy ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan membatasi jumlah kandungan karbon hingga 0,07%, yang kedua dengan perlakuan panas yang tepat, dan yang ketiga dengan penambahan sejumlah kecil logam seperti molybdenum, silikon, titanium atau kolindium yang cenderung menahan fase karbida dalam larutan padat. Bisa disebutkan bahwa korosi antarkristalin bukan merupakan sifat yang melekat pada alloy ini saja, tetapi juga terdapat pada ratusan logam dan alloy lainnya. Alloy ini tidak cukup tahan terhadap asam nitrat, seperti alloy kromium iron. Alloy ini lebih baik untuk asam sulfat dan lebih banyak digunakan dalam industri pengolahan makanan, karena sifat fisiknya yang lebih baik. Mungkin lebih mudah untuk menyatakan reagen mana yang menyerang alloy ini. Halogen dan asamnya adalah penyebab terburuk, bersama dengan sebagian besar asam yang mendidih. Logam cair juga menyerang alloy ini. Alloy ini dapat dilas, tetapi karena operasi pengelasan menghasilkan gradien suhu, mulai dari lasan cair hingga benda logam yang dingin, karbida akan didorong untuk mengendapkan jika alloy tersebut tidak mengandung elemen penstabil. Alloy kemudian harus dianil di atas 1800 derajat Fahrenheit dan diberi perlakuan panas yang tepat untuk melarutkan kembali karbida yang diendapkan untuk mempertahankan ketahanan korosinya. Sekian hasil presentasi kami, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.